Kalau basic backgroundnya kenapa saya akhirnya terjun di kopi, sebenarnya awalnya saya nggak bisa minum kopi, Pak. Oh, Ya, jadi gini, kakek saya itu kan petani kopi, Pak. Petani kopi, kemudian dari kecil kalau pas liburan, Pak, liburan sekolah, itu biasa saya dititipin ke tempat eyang ya. Biasa kan, iya, Pak, iya, liburan iya. panjang 1 bulan gitu, saya Betul. sama adik saya tuh dititipin di tempat eyang gitu, supaya Iya, belajar di desa kan gitu. Di desa kayak iya, apa, saya biasa ikut eyang saya turun ke kebun gitu kan, turun ke iya. kebun dan lain-lain kayak gitu, sampai akhirnya saya kenal yang namanya kopi. Bahkan dulu saya sering makan cerinya kopi itu yang merah Oh, itu, iya, saya iya, iya. makan sendiri kan, manis banget itu, Pak. Nah Manis, itu iya, iya. cuman kalau kopinya saya nggak bisa minum, karena Hmm. setelah minum pasti langsung rasanya kayak kembung gitu, Pak, kayak sebah dan lain-lain gitu. Nah, karena latar belakang itu, akhirnya saya diajarin cara ngolah kopi supaya kopi ini nyaman buat kita, terutama yang nggak bisa minum kopi kan gitu, supaya itu Iya. bisa nyaman. Nah, akhirnya saya diajarin, Pak, sebenarnya setiap daerah itu ada kearifan lokal, mereka punya cara sendiri untuk mengolah kopi. Contohnya gini, di Lampung itu kan ada kopi yang dicampur dengan jagung ketika disangrai, ya kan? Iya. Itu bukan Iya. karena sengaja dicampur supaya jumlahnya banyak, enggak, sebenarnya bukan itu, Pak. Tapi Oh, supaya ketika itu dikonsumsi, perut kita juga nyaman. Ada lagi di daerah Jawa Timur, itu disangrai dengan kayak beras ketan, kan iya, gitu. iya. Nah, itu cara-cara tradisional gitu. Nah, yang kita lakukan, kita sama sekali nggak pakai campuran. Jadi memang kopi kami itu kopi yang pure 100% kopi, Oh, dan itu ya dengan pola tanamnya itu ya, cara tanamnya itu beda, pemeliharaannya dan juga pasca panennya, juga nanti pengolahan berikutnya itu kita sama sekali nggak pakai apa-apa, 100% kopi. Bedanya, kopi kami adalah kopi rendah kafein, Pak. Nah, oh, kalau kita oke, mau oke. tahu yang beredar di pasaran, itu rata-rata itu sudah ada apa ya, mereka itu masih pakai solvent. Solvent itu maksudnya adalah zat pengurang kafein, Pak, gitu. Jadi pengurang kafein itu bisa etil, metil, CO2, dan lain-lain. Ada juga itu kan. Cuman kami tidak memakai cara-cara seperti itu, gitu. Sehingga ketika kopi ini rendah kafein, ya kan, itu nutrisi baiknya masih bisa diberikan. Dan segmen kita itu lebih ke ini, mereka yang nggak bisa minum kopi. Misal ini, Pak, mereka yang sudah lansia, biasanya kan ada jantung, Pak, jantung, Betul, hipertensi, ya kan, mereka betul, tidak boleh betul. minum kopi kayak gitu. Itu bisa dengan kopi kami. Ibu hamil menyusui itu juga bisa dengan kopi kami. Nah, sayangnya anak-anak dari kakek itu nggak ada yang mau ngelanjutin, karena zaman dulu kan sosial, Pak, Betul, ya kan. betul. Iya, Taunya kalau jualan hasil bumi itu ke pasar, gitu loh. iya, Kan iya, ngertinya kan ini penghasilannya nggak secure nih, gitu loh, ya kan, iya. nggak aman gitu, tiap bulan nggak tentu penghasilannya, cuman kalau pas Betul. panen aja punya duit, kalau nggak panen kan nggak punya duit, Pak, gitu. Nah, Iya, cuman karena kakek itu sebenarnya ada profesi lain juga sebagai guru waktu itu masih zaman peperangan, perjuangan, itu kakek sudah jadi guru, Pak, gitu. Jadi beliau mengerjakan ladangnya itu ketika beliau sedang mengajar gitu. Nah, anak ini nggak ada yang mau lanjutin, Pak, semuanya masuk di BUMN dan dengan posisi mapan gitu loh. Jadi nggak ada iya. lagi yang mau lanjutin usaha Eyang. Cuman dulu Eyang pernah bilang kan bahwa saya yakin ini nanti kamu yang lanjutin gitu. Udah saya ada pikiran apa-apa gitu. Sampai akhirnya saya kuliah saya ambil teknik industri kebetulan. Kuliah, saya lulus, saya bekerja di BUMN nih, Pak. Gitu. Oh, Kan iya, iya. tahun 2016 saya resign, Pak. 2016 saya resign, terus saya mulai riset, saya pakai sekitar 60 origin kopi gitu. Dan dari 60 origin ini ternyata tidak semuanya
bisa kita perlakukan sama. Kalau ada yang nanya, itu tipikal yang kayak apa yang bisa dibikin seperti itu? Nggak ada kan pasti gitu. Jadi setelah itu saya mulai jualan kopi itu sekitar 2017 akhir, Pak. 2017 akhir, jadi tahun, kemudian 2017 akhir saya mulai jual. Itu bulan cuma laku 2 biji. Saya sempat gini, aduh gimana ya gitu kan, biaya riset tinggi, ternyata bulan itu 2 biji gitu. Ya, dan saya nggak ada background pemasaran kan Pak, maksudnya nggak ngerti jualan online itu kayak apa sih, digital marketing itu kayak apa sih gitu. Dan saya belum ngerti tuh fasilitasi dinas atau apa, saya nggak ngerti. Sampai akhir waktu itu Trade Expo Indonesia Pak di Jakarta tahun 2017 itu juga kami berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri, dan berangkatnya itu pas udah mepet waktunya. Jadi dapat tiket pesawat mahal, dapat hotel mahal, tapi saya udah punya tekad gitu loh. Aku mau belajar ini, gitu. Sampai Jakarta, oke, saya cari hotel yang dekat sama lokasi ISBSD. Datanglah kita ke mahal itu. Semua yang jual kopi itu saya tahu semua Pak, gitu. Saya ngerti kayak apa sih orang jual kopi kayak gitu. Jadi yang dari brand gede-gede itu, saya foto semuanya. Saya mulai belajar tentang packaging. Nah itu, saya belajar Photoshop, saya belajar apa. Saya nggak pengen didesainkan orang. Kenapa? Karena saya tipikal yang perfeksionis. Saya takutnya nanti cerewet orang malah jengkel gitu kan. Jadi ada beberapa desain kami yang kami desain sendiri, tapi beberapa juga yang didesainkan oleh teman-teman yang lain, Pak. Nah, mulai dari situ kita belajar, benar belajar. Saya mulai daftar ke dinas waktu saya paham alurnya sedikit. Tepatnya 2018 saya daftar ke dinas Januari itu, dan Januari kemudian bulan pertengahan kalau nggak salah itu ada kompetisi. Kami ikut kompetisi walaupun kami nggak ngerti kita menang atau enggak, nantilah urusan nanti gitu kan. Nah akhirnya kami menang waktu itu UKM 2018 satu-satunya kuliner, karena yang lain itu ada yang handicraft, terus ada yang fashion, terus teknologi, bidang alih teknologi dan lain-lain. Kami satu-satunya kuliner waktu itu. Kemudian usul penghargaan lain bulan itu akhir 2018 kami dapat penghargaan dari Bupati sebagai juara 1 UMKM Sembada, dan diikuti dengan penghargaan yang lain, diantaranya kami juga masuk 25 kuliner terpopuler versi BDE Kemenparekraf. Terus kami juga sudah dapat kesempatan untuk expo di beberapa negara Pak. Itu Pak. Gitu. Kira-kira itu ya bisa saya ceritakan. Sebenarnya Kopinata tuh gini Pak, itu nama ayah gitu loh. Jadi itu nama keluarga dari ayah kan gitu. Jadi saya pengen mendedikasikan ini untuk ayah saya yang enggak intinya memberikan support gitu loh. Ayah tuh bukan tipikal yang ngapain kamu jualan kayak gini, kamu nggak akan punya uang. Memang ketika saya resign pasti ada kekecewaan gitu kan. Iya pasti. Karena lah kamu udah enak ngapain gitu loh, jualan yang kamu nggak tahu nanti pasarnya seperti apa dan lain-lain gitu kan. Terus saya ngomong sama ayah, saya tuh sudah pernah diajarin sama, kalau orang Jawa ngomong kan simbah kan. Saya pernah diajarin simbah untuk mengolah kopi yang supaya itu hasilnya tetap bagus itu seperti apa. Jadi karena ini saya dedikasikan ke ayah saya. Ayah saya kan nama keluarganya Noto Atmojo gitu. Jadi sebenarnya Kopinata itu dari kata, kalau orang Jawa Kopine Mbah Noto. Sebenarnya gitu, karena ayah saya sendiri kan sudah punya cucu gitu kan. Jadi Kopine Mbah Noto begitu. Kira-kira seperti itulah Pak gitu. Dan memang jadi mungkin latar belakang ceritanya hampir banyak UKM yang menggunakan itu kan, biar bukan nama kita sendiri gitu, tapi pasti ada orang gitu loh desain dari namanya itu gitu. Iya.
Jadi gini, setiap kami, mungkin ini berbeda dengan yang dilakukan teman-teman UKM lain, Pak. Jadi setiap kami akan expo, ini kan biasanya fasilitasinya dari kementerian, Pak. Gitu. Setiap kali kami akan expo, itu 1 bulan sebelumnya kami akan cari informasi dulu, bayarnya siapa. Jadi kami bukan tipikal berangkat langsung nunggu bayar datang di situ. Pokoknya enggak. Iya. Jadi saya cari dulu bayarnya siapa. Biasanya kan kita bisa tanya dari emailnya kan gitu. Bayarnya siapa aja atau dari website gitu. Kami bayar itu tidak selalu mereka yang datang. Kadang-kadang sesama peserta itu juga bayar. Nah, tapi cari tahu dulu lalu komunikasi dulu dengan mereka, Pak. By email atau apa. Saya kasih contoh aja expo terakhir kami sebelum pandemi. Itu benar-benar kami sampai sini langsung pandemi gitu. Untungnya udah pulang gitu kan. Itu terakhir itu kami di Vietnam Vietnam Kopi Expo, Pak, gitu. Jadi di Vietnam Kopi Expo ini kami calling dulu gitu. Kami kontak dulu. Kurang lebih itu ada 20 buyer. Siap. Saya lanjut ya, Pak. Jadi dari 20 buyer yang kami kontak, itu ada dari Taiwan, ada dari Singapura, ada dari US, itu walaupun lokasinya di Vietnam. Dan di hari H itu benar-benar memang tidak ada satupun yang nggak datang, Pak. Jadi mereka semuanya datang, gitu. Ya, dan di luar perkiraan kami ternyata selama event itu gitu. Yang dari mungkin di awal orang pada melihat kami sebelah mata karena kopi kok rendah kafein kan gitu kan, Pak. Gitu. Tapi ternyata di luar dugaan selama pameran itu justru booth kami paling ramai, Pak. Gitu. Ya, jadi bayar dari Jepang, dari Korea Selatan gitu kan. Itu banyak yang interest dengan produk kami. Dan ketika kami itu bawa produk banyak sebenarnya untuk sampel, Pak. Karena kami nggak pernah jualan di expo. Saya cari kan pembelian after expo-nya ini gitu. Ternyata produk kami sampai ada salah satu buyer dari Singapura itu maksain untuk beli semuanya gitu. Saya bilang, jangan dibeli semua. Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya yang lain nggak dapat nanti. Iya. Dia akhirnya saya beli separuh gitu. Dan sampai hari ini kita masih kontak-kontakan, itu masih berlanjut. Satu lagi, kami itu tidak pernah hanya diem selama pameran. Misal pameran 4 hari, kami nggak hanya stay 4 hari, Pak. Kami stay 10 hari. Jadi sisa hari itu kami pakai untuk walk-in, door-to-door ke beberapa lokasi. Contohnya beberapa coffee shop gitu. Makanya kami sampai hari ini masih rutin supply coffee shop di beberapa negara gitu, Pak. Jadi kami tidak hanya mengandalkan buyer dari expo aja, tapi kita juga jalan gitu, Pak.